Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Afrilia dengan nomor induk mahasiswi 1908106162 dari kelas biologi semester 4 Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Dr. Evi Rofiati MPD. Pada video kali ini juga saya akan membahas mengenai artikel yang sudah saya buat mengenai virus campak dan rubella. Berikut penjelasannya. Strategi pembangunan dalam kesehatan nasional adalah pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Berbagai upaya pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Sementara itu, berdasarkan Permenkes nomor 42 tahun 2013, keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil dan ahli, serta disusun dalam satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data dan informasi epidemiologi yang valid. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, paradigma sehat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, salah satunya dengan kegiatan pemberantasan penyakit. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus campak dengan gejala prodromal seperti demam, batuk, koriza atau pilek, dan konjungtivitas. Kemudian diikuti dengan munculnya ruam makulopapuler yang menyeluruh di seluruh tubuh. Penyakit campak merupakan penyebab utama kematian anak di antara penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Karena penyakit ini dapat disertai komplikasi serius, misalnya ensefalitis dan bronkopneumonia. Campak sangat potensial untuk menimbulkan wabah. Sebelum imunisasi campak dipergunakan secara luas di dunia, hampir setiap anak dapat terinfeksi campak. Indonesia adalah negara keempat yang memiliki kesakitan campak sekitar 1 juta per tahun dengan 30.000 kematian, yang menyebabkan Indonesia termasuk dalam salah satu dari 47 negara prioritas yang diidentifikasi oleh WHO dan UNICEF untuk melaksanakan akselerasi dalam rangka mencapai eliminasi campak. Kemudian cakupan imunisasi yang tinggi merupakan gambaran dari kekebalan individu yang tinggi. Daerah dengan cakupan imunisasi kurang lebih 90% masih rentan terhadap kejadian campak karena belum terbentuk herd immunity. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim pada tahun 2007 bahwa indikator prediksi KLB campak salah satunya yaitu dilihat dari hasil cakupan imunisasi. Kualitas vaksin yang buruk dapat menjadi penyebab permasalahan campak mengingat cakupan imunisasi campak disudahi tinggi. Kerusakan vaksin atau kualitas vaksin yang buruk dapat menyebabkan daya guna vaksin yang diberikan tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, karena kualitas vaksin yang buruk dapat menurunkan atau menghilangkan potensi vaksin, sehingga meskipun sasaran sudah menerima imunisasi vaksin campak, tapi vaksin tersebut tidak melindungi sasaran. Kemudian pada kualitas vaksin harus terjaga, terutama selama pendistribusian vaksin yang dikenal dengan istilah rantai dingin atau cold chain dari tempat produksi sampai pada unit kesehatan terkecil. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Measles dan disebarkan melalui droplet bersin atau batuk dari penderita. Campak ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus genus Morbillivirus. Gejala campak muncul sekitar 10 hari setelah infeksi dan ruang coklat kemerahan muncul sekitar 14 hari setelah infeksi. Gejala penyakit campak ini diantaranya demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit, dapat disertai batuk dan atau pilek maupun konjungtivitis, serta dapat mengakibatkan kematian apabila terdapat komplikasi penyerta seperti pneumonia, diare, dan meningitis. Berikut akan dilampirkan beberapa bukti kasus adanya virus campak di Kabupaten Cirebon, yaitu sebagai berikut.
Bisa terlihat pada gambar di samping, di mana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui gambaran dampak kualitas penggunaan vaksin terhadap virus campak di Cirebon tahun 2004 sampai 2011. Didapatkan bahwa salah satu sampel berdasarkan hasil kajian literatur di Cirebon. Adapun populasi penelitian adalah semua data kasus campak yang dilaporkan dari 22 puskesmas kota Cirebon pada tahun 2004 sampai 2011 ke subbagian pengendalian masalah kesehatan di kota Cirebon. Dari tahun 2004 sampai 2011, cakupan imunisasi campak cenderung mengalami peningkatan. Meskipun cakupan imunisasi campak ini sudah mencapai UC, akan tetapi kasus campak masih banyak terjadi di Cirebon. Hal ini berarti jumlah kasus yang terus ada tersebut tidak merepresentasikan hasil kinerja cakupan imunisasi yang sesungguhnya. Karena cakupan imunisasi campak yang lebih dari 80% seharusnya dapat menurunkan angka morbiditas hingga 50%, dan cakupan imunisasi campak yang lebih dari 90% diharapkan dapat memutuskan transmisi virus campak. Ketidaksesuaian harapan jumlah kasus dengan cakupan imunisasi ini. Jika cakupan imunisasi tinggi, diharapkan kasus rendah dapat dipahami karena cakupan imunisasi ini merupakan hasil rata-rata di keseluruhan cakupan imunisasi di 22 kelurahan di Cirebon, sedangkan pada kenyataannya cakupan imunisasi tidak merata di seluruh kelurahan di Cirebon, di mana ada kelurahan yang cakupan imunisasinya sangat tinggi 100%, tetapi ada juga kelurahan yang cakupan imunisasinya itu rendah. Untuk itu diperlukan kegiatan lain yang dapat berdampak terhadap pencapaian cakupan imunisasi seperti membina kerjasama lintas sektoral dan lintas program. Adapun strategi operasional yang dilakukan di tingkat puskesmas adalah Kakap, Kompai, program bulan imunisasi anak, KRAS, program campak dan ring vaksinasi. Rubella merupakan masalah kesehatan yang mempunyai berbagai dampak klinis dan dapat memberikan dampak buruk baik berupa mortalitas dan morbiditas. Rubella termasuk ke dalam penyakit ringan pada anak, tetapi dapat memberikan dampak buruk apabila terjadi pada ibu hamil trimester pertama, yaitu keguguran atau kecacatan pada bayi, sering disebut sebagai congenital rubella syndrome, seperti kelainan jantung dan mata, ketulian, dan keterlambatan perkembangan. Jika kekebalan tubuh baik, pertahanan tubuh terhadap berbagai serangan penyakit juga akan semakin baik. Kemungkinan tubuh terserang penyakit semakin berkurang dan tubuh akan selalu sehat. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus genus Morbilli. Virus campak dapat hidup dan berkembang biak pada selaput, lendir tenggorok, hidung, dan saluran pernapasan. Kemudian, penularan penyakit campak berlangsung sangat cepat melalui udara atau semburan ludah droplet yang terisap lewat hidung atau mulut. Penularan terjadi pada fase kedua hingga 1-2 hari setelah bercak merah timbul. Adapun gejala yang terjadi pada penyakit campak ini meliputi 3 fase, diantaranya yang pertama, fase pertama, di mana tahap ini anak yang sakit belum memperhatikan gejala dan tanda sakit. Fase kedua yaitu timbul penyakit flu seperti batuk, pilek, dan demam tinggi dapat mencapai 380-400 derajat Celcius, mata merah berair, mulut muncul bintik putih bercak koplin, dan kadang disebut sering mencret. Kemudian fase ketiga, keluarnya bercak merah seiring dengan demam tinggi yang terjadi, namun bercak tak langsung muncul di seluruh tubuh melainkan bertahap dan merambat. Atau campak Jerman adalah penyakit yang disebabkan oleh virus RNA dari golongan toga virus. Penularan virus rubella adalah melalui udara yang ditebarkan saat penderita rubella batuk, bersin, atau berbicara. Jika rubella menyerang wanita hamil pada umur 3 bulan pertama usia kehamilannya, maka ibu ini dapat mengalami gejala dan tanda. Gejala tersebut ditandai dengan adanya demam ringan pada temperatur 38,9 derajat Celcius atau di bawahnya. Kemudian kepala pusing, hidung tersumbat, mata merah meradang, pembengkakan kelenjar limfa di bagian belakang telinga pada leher, ruam berwarna merah jambu yang menyebar di permukaan wajah, serta bagian tubuh lainnya.
Anggapan dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai imunisasi dapat mempengaruhi status imunisasi anak, sehingga masih terdapat sejumlah besar anak yang tidak mendapat imunisasi secara lengkap, khususnya imunisasi campak. Membangun kekebalan tubuh tentu memerlukan upaya dan pengetahuan yang memadai. Tidaklah cukup bagi kita untuk jika hanya mengandalkan kemampuan tubuh saja, itu dapat memperoleh kekebalan secara apa adanya tanpa upaya meningkatkannya. Imunisasi merupakan salah satu upaya cara dapat memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Kita tahu bahwa setiap saat tubuh terancam oleh berbagai penyakit, jenis bibit penyakit, kemudian dengan adanya pemberian imunisasi saja tidak cukup untuk menjamin 100% seseorang tidak menderita penyakit yang vaksinnya telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Artinya, seseorang yang telah diberi vaksin campak akan tetap memiliki kemungkinan terkena penyakit campak. Namun, serangan campak yang dialami tidak sehebat bila tidak diberikan vaksin campak ataupun vaksin rubella. Dan meskipun telah diberi imunisasi, tidak serta-merta akan terbebas dari serangan kuman dan virus penyakit. Serangan kuman dan virus tetap terjadi jika kekebalan tubuh alami tidak dalam kondisi yang prima. Maka dari itu, kekebalan tubuh alami pada manusia itu bersifat fluktuatif, yang artinya terpengaruh oleh berbagai faktor. Sebaiknya perlu diwaspadai dengan melakukan berbagai tindakan dalam pencegahan adanya virus tersebut. Upaya yang dilakukan agar tubuh tetap terjaga dan sehat, terutama pada bayi. Satu-satunya cara untuk mencegah rubella atau campak Jerman adalah dengan vaksinasi. Vaksin rubella atau campak Jerman ini biasanya diberikan saat anak berusia 12 hingga 15 bulan. Lalu akan diberikan kembali saat anak berusia 4 hingga 6 tahun. Perlu pula diperhatikan untuk menyelesaikan vaksin MMR sebelum masa puber. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya rubella apabila anak perempuan itu mengalami kehamilan di kemudian hari. Apabila vaksin ini tidak boleh diberikan kepada wanita hamil atau sedang melakukan program hamil, seperti yang sudah dijelaskan sedikit bahwa vaksin diberikan untuk pencegahan adalah vaksin MMR, yaitu vaksin yang juga bermanfaat untuk campak serta gondongan. Lalu apabila anak mengalami campak Jerman, pastikan agar ia selalu berada di rumah agar tidak menulari anak lainnya. Tingkat pengetahuan bidan desa dengan kasus campak lebih rendah dibandingkan dengan bidan desa tanpa kasus campak dan rubella, di mana pengetahuan bidan dalam kategori baik lebih banyak pada desa tanpa kasus. Adapun ketersediaan dari sarana dan prasarana imunisasi diantaranya vaksin campak, rubella pelarut, vaksin karir, dan Kulpek juga merupakan bagian dari imunisasi. Berdasarkan dengan adanya bersamaan hal itu, maka ketersediaan sarana berupa adanya vaksin dalam penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar sarana vaksin pada desa kasus maupun kontrol adalah tersedianya vaksin campak dan pelarutnya vaksin karir dengan jumlah Kulpek tidak memadai, yaitu berjumlah kurang dari 4 buah. Di antara penyakit pada balita yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I, campak adalah penyebab utama kematian pada balita. Oleh karena itu, bisa dipastikan dengan pencegahan campak dan rubella ini merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kematian balita. Dari beberapa tujuan yang disepakati dalam pertemuan dunia mengenai anak, salah satunya adalah mempertahankan cakupan imunisasi campak sekitar 90%. Bahkan seperti halnya negara ASEAN dan SEARO, biasakan hidup untuk selalu memperhatikan aturan kesehatan yang berlaku sehingga tubuh tetap terjaga dan baik menyesuaikan pola hidup yang teratur.